Welcome back to my channel, masih bersama Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan, Wawan Kelayapan. Wawan Kelayapan. Jadi awalnya itu modusnya mereka anak-anak ini mereka remaja-remaja ini dan pemuda-pemuda ini ditawari kerja di luar negeri, ya. Ternyata sampai di sana dipaksa menandatangani surat kontrak transplantasi ginjal. Jadi ginjalnya diambil, dipaksa. Dan nanti hanya menerima uang sedikit saja. Padahal ginjal. Yuk balik lagi masih bersama Wawan Kelayapan. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, tolong diklik subscribe-nya ya, biar tambah semangat kontennya. Walaupun ini udah 1000 lebih, tapi biar tambah jadi 10.000, jadi 100.000 ya. Dan juga jangan lupa diklik tombol loncengnya, biar kalau ada sesuatu yang baru, teman-teman selalu dapat notifikasi dari aku ya. Jadi ini mau bahas kasus yang lagi viral ya. Ini terungkapnya awal bulan ini, awal bulan Juni. Tapi karena ini kasusnya masih baru, jadi masih pendalaman dan pendalaman. Jadi aku searchingnya biar infonya dapat banyak. Jadi aku nunggu untuk upload videonya akhir bulan ini ya. Jadi ini buat teman-teman, buat lebih aware aja kalau nyari loker ke luar negeri, buat lebih hati-hati aja biar nggak terjerumus ke lubang yang salah ya. Maksudnya ini buat mengingatkan teman-teman juga biar jangan mudah tergiur dengan janji-janji orang yang memberangkatkan ke luar negeri ya. Jadi ini kasusnya itu sebenarnya udah lama, tapi terungkapnya karena emang ada oknum-oknum yang bermain di sini, jadi susah terungkapnya. Jadi baru terungkap awal bulan ini. Total korbannya yang diketahui itu ada 122 orang, total korban semuanya. Dan yang sekarang masih dirawat di Kamboja itu ada 14 orang. Ini masuknya ke TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang. Jadi ini 14 orang ini 122 orang ini totalnya itu diberangkatkan ke Kamboja dan ginjalnya dijual di sana ya. Jadi ini kan udah nggak dapat kerja, malah ternyata ginjalnya hilang satu kan. Jadi ini kita turut prihatin juga buat teman-teman yang kena tipu ke sana ini. Jadi ini buat teman-teman yang masih cari kerja dan masih nyari lawan ke luar negeri, buat lebih hati-hati aja ya. Jadi ini modus TPPO-nya ini para perekrutnya ini upload di media sosial, ngiklan di media sosial atau juga lewat calo-calo ya. Jadi dia nyari orang lah, ngiklan ada lowongan kerja ke luar negeri dengan biaya murah dan gaji tinggi, biasanya kayak gitu sih, biar gampang untuk menarik orang kan. Jadi, kebanyakan kan orang pasti tertarik dengan iklan yang proses mudah dan biaya murah, atau mungkin malah bahkan digratiskan biayanya. Jadi kayak dia paling bilangnya sponsorship ya, jadi menggratis biayanya ke sana, jadi biar orang tertarik. Terus ditampung di lokasinya ini berada di lokasi Perum Villa Mutiara Gading, Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat ya. Itu untuk penampungan sebelum berangkat ke Kambojanya. Jadi setelah lihat iklan di medsos, nanti ditampung di sana. Jadi itu penampungan sementara sebelum diberangkatkan. Jadi ini jadi total tersangka itu ada 12 orang dan 2 diantaranya oknum ya. Jadi ada oknum dari polisi juga, terus ada oknum dari petugas imigrasi. Jadi biar gampang untuk masukin orang ke sana kan. Jadi yang 9 orang ini itu sebenarnya korban, sebelumnya juga korban jual ginjal di sana, tapi terus dia jadi perekrut, jadi dia malah jadi pelaku. Sebelumnya korban dan 9 orang ini jadi pelaku untuk merekrut orang. Terus 1 orang ini sebagai penghubung ke RS yang ada di Kamboja. Jadi total ada 12 orang, 2 oknum, 1 penghubung ke RS-nya. Dan yang 9 ini awalnya korban dan sekarang jadi tersangka, jadi perekrut ya. Jadi yang 2 oknum ini di luar dari sindikat. Jadi yang 10 ini sindikat, yang 2 ini oknum, tapi emang ya terlibat juga, tapi dia di luar itu ya, dia mungkin untuk memperlancar, untuk backingan para tersangka yang lain ini ya. Jadi untuk teman-teman makanya lebih hati-hati aja kalau lihat iklan. Makanya saya selalu tekankan untuk proses lewat PT atau bisa cek di Depnaker atau di web PP2MI. Jadi misal pun
mau proses mandiri itu langsung direct ke agensi yang di negara tujuan atau ke langsung PT negara tujuan. Jadi nggak mudah kena tipu ya, apalagi kalau ada calo atau sponsor yang iming-iming dengan gaji besar, itu teman-teman harus hati-hati. Dan kita harus tahu juga kalau misal ada yang nawarin misal ke Kamboja atau ke Thailand dengan gaji tinggi, kita harus tahu rate gaji di Thailand dan Kamboja berapa. Padahal rate gaji di Thailand dan Kamboja itu kan nggak tinggi maksudnya. Jadi dengan low skill dan gaji tinggi itu nggak mungkin di negara-negara itu. Jadi karena kenapa dipilih Kamboja Thailand kayak gitu, karena memang itu kan cuma butuh paspor, nggak butuh visa, jadi prosesnya gampang. Ini kasus kedua yang aku angkat ya untuk ke Kamboja. Ada yang kemarin iklannya jadi admin atau apalah itu, tapi malah ternyata disekap dan disiksa kan. Ini kasus kedua dan malah ini lebih memprihatinkan lagi karena mereka sampai di Kamboja disuruh tanda tangan dokumen ya, dan dia nggak tahu itu dokumen apa. Dia cuma tanda tangan, ternyata itu dokumen untuk penjualan ginjal. Jadi maka dari itu teman-teman sebelum tanda tangan apapun itu harus tahu yang ditandatangani ini apa. Apakah ini kontrak kerja atau apakah ini apa. Kalau itu, walaupun itu kontrak kerja, kalau itu merugikan kita jangan mau tanda tangan, karena itu kita tandanya kita menyetujui semua form yang ada di situ. Jadi kalau itu memang dengan bahasa misalkan bahasa Kamboja atau bahasa negara tujuan kita ya, kita minta translate atau kita translate sendiri dengan Google Translate. Jadi kita jangan asal tanda tangan. Jadi poinnya, misalkan kita berangkat jangan mau asal tanda tangan ya, walaupun itu at least itu kontrak kerja ya. Kalau kontrak kerja misal tidak ada kejelasan gajinya berapa, jangan mau teman-teman tanda tangan, harus ada kejelasan gaji dan fasilitas apa yang kita dapat. Jadi kita biar clear kalau mau apa-apa itu tahu ini kita tanda tangan apa gitu. Jangan cuma asal tanda tangan dan ternyata tuh form penjualan ginjal. Jadi ini untuk kasus ini baru aku tahu sampai sini ya. Untuk lebih jelasnya, kalau ada perkembangan kasusnya mungkin akan aku bahas lagi ya. Kalau emang udah cukup ya nggak aku bahas lagi. Yuk, buat teman-teman yang mungkin ada kasus atau apa yang ingin diangkat, bisa langsung DM aku di Instagram Wawan Kelayapan ya, atau inbox di Facebook Wawan Kelayapan juga. Ntar kalau sempat pasti aku balas ya. Jadi buat teman-teman biar kalau misal teman-teman ada apa, mau kemana, bisa sharing-sharing aja ya. Ya terima kasih untuk teman-teman yang mau nonton video ini, dan terima kasih.